Talim kita hari ini kita bahas memasuki asma Allah ke kolbu, kategori torekot tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabi badah. Selawat dan salam tentu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Na ilahil ma'ahud wassalatu wassalamu li ayasyiril hayati wujud wa ashabil ajam milikuli mawujud. Salatan tutafil qulubinal iman wa biha biyunal Qur'an. Watubahi humu ayat watutuhalana biha nurul jannat wa nurunahi wa nurunya jari illa wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi. Berdoa kita. Subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syahri sadri wa yassiril amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah ya Rabb, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, uraikanlah simpul pengikat lisanku, agar pentalim dan yang ditaklimi memahami taklim ini. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung kita ke taklim aja, karena hari ini lampu mati kayaknya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pahami gimana sih caranya asma Allah dimasukkan ke kalbu. Tentu metodenya yang kita tahu dengan zikir ya. Orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang tulus, itu ikhlas tulusnya kan hanya kepada Allah. Orangnya disebut muklis. Yang ikhlas muklis itu adalah dapat musibah, dapat kebahagiaan dalam kondisi senang, kondisi musibah, tetap jiwa rohaninya stabil alias sama, nggak ada perubahan. Lagi traveling, lagi diem, nggak kemana-mana, tetap kondisi kejiwaannya stabil. Ibadahnya nggak berubah-ubah. Jadi antum pas kita ada masalah, mungkin sholatnya rajin. Kalau nggak ada masalah dalam keadaan senang, bisa aja sholatnya ya agak jarang-jarang. Kadangkala yang gawatnya kan kalau nggak sholat gitu, karena udah nggak ada masalah. Jadi bisa aja ibadah kita berkurang sebab ibadah kita masih kondisinya disebut dalam hal torekot, makrifat atau tasawuf. Tasawuf kondisi orang yang seperti itu kondisi dalam keadaan hal, belum dalam keadaan makom. Ibadah kita berkurang sebab ibadah kita masih ibadah yang bisa dikatakan belum muklis, belum ibadah makom. Makomatnya masih hal. Jadi yang namanya ibadah itu makomatnya derajatnya ada dua. Satu derajat hal, dua derajat makom. Kita bahas dulu arti hal dan ini terkait makom. Jadi apakah kita duduk di mana nih dalam berhal beribadah? Hal adalah kondisi yang berubah-ubah pada seseorang hamba. Makanya kadangkala kita bisa nangis waktu sholat.
Ya. Zikir, baca Quran, kadang nggak bisa, kadang bisa nangis. Itu kondisi hal. Ya. Jadi berubah-ubah. Seumpama sholat kalau bacaan imamnya bagus, ya, antum bisa nangis kan? Ya. Kalau suaranya biasa aja, antum nggak bisa nangis kan? Sama dengan itu. Pertanyaan andong gini, nan bisa nangis itu orangnya atau Qurannya? Kalau baca Quran. Ini perenungan kita. Ya. Ya, yang bisa nangis itu. Seumpama gini. Kalau seorang itu mengharamkan nyanyian, ini kan banyak orang ada yang mengharamkan nyanyian. Mutlak diharamkan, haram umpamanya. Kita balik pertanyaannya, kecerdasan mereka yang nanya tadi ini. Ya. Antum mengharamkan baca Quran berirama enggak? Gitu aja. Tanya, ya. Mungkin jawabnya tidak kan? Karena itu Quran kan? Contohnya banyak. Para imam syekh waktu jadi imam sholat, baik di sini maupun di Masjidil Haram. Ya, itu kan pakai irama. Sekarang kalau kita tanya lagi, antum kalau dibacakan Al-Quran tidak berirama, pasti antum nggak nyaman kan? Ya, pas dikasih irama, antum pasti senang kan? Jujur ya, betul kan? Pertanyaannya gini, senang iramanya atau senang Qurannya? Ini agak susah nih. Nah, di sini pengertiannya harus kita pahami. Ya. Nabi SAW ketika sedang sakit, ya, kan nggak bisa jadi imam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kenapa Abu Bakar yang dipilih? Kan banyak sahabat lain. Abu Bakar As-Siddiq itu ijabah baro. Kalau beliau bertakbir saja, kasihah itu langsung takut gemetar. Itu Abu Bakar. Makomatnya gitu. Takut kepada Allah. Wahafa sautuhu. Maka hilang suaranya. Karena takutnya. Kan ada orang baca Quran. Misalnya Masjidil Haram. Karena ini ya kondisinya udah makomnya tinggi. Dia pas Allahu Akbar. Bisa nangis. Nggak bisa ngomong kan. Nggak bisa ngomong kan. Nah, jadi Abu Bakar itu kalau jadi imam. Ya kalau antum ngelihat orang kayak gitu. Jangan merem. Lihat aja. Terbuka aja matanya. Kenapa? Kenapa gitu? Ketahuan kemana gerakannya tuh. Karena Abu Bakar kalau sudah takbir Allahu Akbar. Langsung kelihatan tuh badannya gemeter. Itu Abu Bakar. Biasanya langsung nangis. Baca bismillah aja udah langsung nangis Abu Bakar itu. Tapi beda dengan Umar. Sahabat yang Umar bin Khattab ini juga khusyuk. Sama, sangat dalam khusyuknya. Namanya juga sahabat dekat dengan Nabi kan. Tapi khusyuknya bersuara. Bersuara. Itu bedanya. Jadi beda nih. Jadi Allahu Akbar langsung nangis. Kalau Abu Bakar nggak bisa ngomong lagi, langsung nangis. Nah. Seumpama musibah kematian umpamanya bisa membuat semua orang sholatnya khusyuk. Percaya nggak? Ya. Semuanya nangis kalau sholat. Berdoa juga nangis. Ya. Semua keluarganya bisa nangis itu. Kok bisa ya? Karena apa? Musibah. Bukan begitu jawabannya, fenomena kematian itulah yang membuat hati tersentuh. Hati kita yang disentuh. Yang nangis itu hati. Ya, tersentuh. Makomat kayak gini bagus nggak? Enggak. Itu kondisinya berubah hal. Ya. Contoh lain. Ini banyak nih contoh nih. Naik pesawat, tahu-tahu turbulent. Tahu turbulent. Nah, kan jatuh.
naik kapal laut, ombak badai gede, tinggi-tinggi. Naik mobil remnya belum. Kira-kira gimana tuh? Semua nama Tuhan keluar. Benar kan? Tobat doa keluar tuh. Ya. Mulai dari Allah sampai Yesus keluar kalau agamanya lain kan. Betul. Nah. Adonan lagi jatuh cinta keluar namanya tuh. Percaya enggak? Betul tuh. Jadi gini kata Nabi gini, apa yang dicintai dalam kondisi hati kita terenyuh, takut, ya, apa aja yang dicintai kalau ada di kalbu itu dikeluarin dari mulut. Jadi nggak bisa dibohongin, pasti keluar. Nah, ini yang mesti kita pahamin kondisi itu ya. Jadi nggak bisa dibohongin gitu. Namun orang yang ahlul kalbu, ya, dia tenang, diam, zikir dengan ala kadarnya, nggak perlu panik dan teriak. Tahu dia. Nah itu kan nggak bisa dipelajari. Nggak bisa pelajari itu. Gitu orang, perbedaannya gitu. Jadi yang makom hal dengan makom itu beda tuh. Jadi makom itu udah beda. Kondisi senang, kondisi bahaya, tetap dia tenang, tahu arahan zikirnya. Ya. Tapi kalau makomnya hal, jadi kalau orang sholat itu nangis bagus nggak? Belum tentu. Ya bisa aja hatinya turun naik kan. Itu makomnya baru di bawah. Kan ada orang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kok ada yang membid'ahkan ya? Keras nih. Katanya dolalah zikir jahar. Ya. Ya. Jadi kalau ada orang zikir teriak-teriak, banyak tuh di YouTube itu, wah ini sesat katanya. Kita nggak bisa kan kayak gitu. Apakah dia kondisinya makomnya beda atau kita nggak? Ya kan? Jadi kalau yang menyesatkan, mengkafirkan, ini aneh orang kan? Nggak bisa baca kondisi jiwanya gimana, makomatnya di mana. Kok zikirnya teriak-teriak katanya? Ada ulama ngomong gitu. Yang duduk pernah kena tuh. Si Adang kok zikirnya mimpiin kok keras-keras ya, goyang-goyang lagi. Ya. Ada yang action memang. Betul kan? Tapi ada yang betul-betul memang gak sadar. Berarti zikir keras itu disebut zikir jahar. Itu bahasa orang lama, bahasa sahabat-sahabat Nabi, tabi'in, itu namanya halun. Apa namanya? Halun. Apa itu halun? Dalam bahasa Arab itu ahwal. Artinya kondisi rohani di saat hati bergejolak. Maka dia langsung keluar. Namanya kondisi halun. Hatinya bergejolak. Itu kan nggak bisa ditahan bro. Bisa ditahan nggak? Nggak. Ya, orang normal nggak bisa ditahan itu. Ya. Jadi zikir jahar, zikir keras, bersuara itu bukan sesat. Apalagi dolalah, apalagi haram. Sampai sini paham ya? Nah itu kalau disandarin dengan kondisi. Ya. Itu bukan bid'ah tapi suatu anugerah. Karena antum diterenyuhkan di hati. Betul kan? Nah karenanya yang bisa membuat kolbu antum hidup. Itu hatinya udah hidup tuh. Apa tuh Pak? Ada faktor X-nya yang banyak orang nggak tahu. Apa faktor X-nya? Gini, gampangnya. Kalau hari ini gempa bumi aja tiap hari gempa bumi kan pernah di sini sebulan. Sebetulnya kata Allah itu, alam kan berdakwah banyak orang gitu. Supaya hati antum lembut. Setuju nggak tuh? Gitu aja. Jangan kemana-mana dulu, mati itu urusan Tuhan kan, nggak urusan kita kan. Supaya hati kita lembut. Sekarang pertanyaannya, kalau misalnya dia nggak juga bisa berubah ke makomat, kan yang ngajarin bisa alam kan? Bisa Allah yang ngajarinnya. Mau nggak tiap hari gempa? Supaya hati antum lembut. Itu kata Quran. Jawabannya semua nggak mau kan? Ayo. Mau nggak digituin sama Allah? Makanya jangan heran kalau Allah mau kasih anugerah.
Kalau antum kebangetan maksiatnya, Allah ngasih anugerah. Misalnya pembangkang, bandel, jangan ngeluh. Kalau dikasih gempa tiap hari, tahu? Gempa, kasih masalah. Intinya apa tuh? Bahasa Qur'annya supaya kolbun antum salim. Kolbun salim. Hati antum lembut. Kolbun antum menjadi salim. Ya, kalau nggak juga bisa salim, ya sama alam dia nggak bisa juga, maka dibuat kematian tiap hari. Ngeri kan? Supaya hati lembut. Ayo. Mau digituin Allah. Ini nggak ada di sini cuma kita. Nggak ada. Mau dikena tabrak tiap hari? Kan nggak mau tuh. Kena masalah tiap hari. Ingat, kadang yang jadi korban juga amanah antum. Tuh. Duduk nggak? Kalau yang jadi korban amanah antum lebih berat nggak? Kadang-kadang udah begini, biarlah saya yang menerima daripada anak saya. Betul kan? Nah, jadi kita udah tahu tuh, kenapa sering kita masalah bertumpuk. Itu betul tuh, logika itu, Quran tuh. Hari ini suruh sholat. Ya bandel juga katanya. Coba kalau Allah itu mengasih anugerah, berarti masalah itu anugerah bukan? Ayo. Nongging hidup antum kalau digituin terus lu. Ya. Kalau udah kayak gitu, mau nggak digituin Allah terus? Nggak kan? Nggak mau kan? Berulang dikasih musibah, nggak juga sadar, aneh nih orang. Ya kan? Intinya gampang aja, kalau masih terus dirundung musibah, introspeksi, itu kata hadis. Cara ngomong antum, sholat antum, gaya antum, pakaian antum, pasti ada yang salah. Setuju nggak tuh? Pasti ada yang salah. Lihat dulu sholatnya. Udah sholat, lihat cara ngomongnya. Kalau kerja, gimana egonya. Kalau kebangetan diuji terus deh. Dan itu memang kenyataan. Sebenarnya nggak perlu tanya deh sama orang lain solusi kalau udah tahu kayak gitu kan. Mereka kan udah tahu, katanya pinter. Nah gitu ya. Nggak perlu tanya sama guru, nggak perlu tanya deh. Lah kan antum udah tahu solusinya. Iya kan? Nah kalau nanya juga gimana tuh? Kita bacok sama golok lagi. Kan banyak kayak gitu. Ini bukan keras. Bukan karena kita latihan kanuragan. Karena ada. Ada. Di mana? Di langit. Ya guru bisa kelojotan gak kayak gitu tuh? Dia udah tahu dia. Tapi dia minta diuji kan? Tanda Allah sayang kan? Nah disinilah pentingnya belajar ilmu kolbu. Datang aja belajar ilmu kolbu, diajarin, ikut zikir. Kurang tuh masalah. Yakin gak? Ini bukan karena hebatnya ngaju di sini, enggak. Itu semua syariat gitu. Belajar aja ilmu kolbu. Ilmu kolbu kan salah satunya ngebersihin hati, ya kan? Betul kan? Harus orang lain yang melihatnya bersih hati kantum. Sampai bisa merasakan kerja kolbu. Supaya datang sadarnya kepada Allah. Jadi nggak perlu datangkan gempa, paham kan? Ya, nggak perlu kan didatengin gempa karena sudah ada diwakilkan belajar ke orang. Itu yang disebut wali. Ayo. Dari sini kan nggak ada Quran nih. Tapi logika kita nerima nggak persoalannya? Kalau ada orang nggak terima kaji ini, aneh nih orang nih. Iya kan? Maaf ya, agama apapun juga kalau dengar kaji ini pasti yakin tuh persoalannya. Apalagi kemarin dikaji masalah furqan kan? Keseimbangan. Al-Imam Syari'u Syakti berkata begini, ahli-ahli kolbu nih. Orang-orang yang muklis, orang-orang yang tulus kepada Allah. Lagi ada musibah, lagi mendapat kebahagiaan, kondisi rohaninya akan tetap saja stabil.
lagi bersafar, safar itu traveling, jalan-jalan, lagi nggak kemana-mana, kondisi rohaninya tetap saja sama, ibadahnya juga tetap nggak berubah, bahkan naik istiqomah. Ya, sampai-sampai Sayyidina Umar itu sangat khusyuk, ya. Tapi khusyuknya keras, bersuara, beda dengan Abu Bakar, nangis sampai nggak bersuara. Beda. Jadi orang-orang kan beda. Ya. Diam, menghalau pikiran-pikiran yang macam-macam. Itu ada yang bisa menghalaunya dengan keras kan. Ya, contoh. Panik benar. Kalaui lah. Suruh memaki, ada yang bisa. Kan sama dengan itu kan. Jadi karakter dengan Abu Bakar beda kan? Itu Umar. Maka tok ikhwan ya, maaf wabil khusus ya, yang hadir hari ini, yang nggak hadir ya hujan mungkin ya. Kalah sama Jikrul hujan. Ya. Kenapa antum mudah tersentuh dengan yang namanya musibah? Itu dulu pertanyaannya. Karena kolbu antum semua dapat sentuhannya belum sebagai derajat kedua makom. Sampai enggak? Kalau dapat musibah nangis berarti makom antum masih di bawah hal. Duduk. Duduk ya. Ini benar ini, bukan enggak empati. Ada orang ada masalah tenang aja, ada enggak? Ya, doa, zikir ya. Ada orang datang masalah nangis, koak-koak, lojotan ya kan. Tanya, bolar barir, wah kacau nih. Ada kan? Berarti makomnya di mana tuh? Hal. Ya. Kan itu kan logis, ya. Berarti orang dapat sentuhan itu dari Allah tuh. Makanya nangis. Jadi khasyah. Khasyah itu artinya rasa takut kepada Allah. Kalau kondisinya masih hal, harus disentuhkan semua sama Allah. Itu belum permanen. Setuju nggak? Jadi dia belum permanen itu, belum tetap. Jadi gini, supaya dia permanen pelan-pelan nih, dikasih terus musibah nggak? Ya kan? Mulai dikit-dikit, hilang kunci, hilang motor, ya betul kan? Dilawan Allah, dianehin anaknya loh. Gimana? Logika kan? Jadi udah tahu nggak persoalannya orang-orang itu kalau ada masalah? Udah tahu ya? Dinaikin nggak? Berarti kalau ada musibahnya kayak yang nggak seimbang dia, ya, berarti kejahatan dia tinggi nggak? Logika ya? Tinggi kan? Betul kan? Maka ditinggikan sama Allah kan? Nah itu dia. Bahasa kerennya belum internal. Hati antum masih eksternal. Allah memasukkannya. Setuju ya? Nah gitu. Sekarang pertanyaan, gimana supaya kolbu antum bisa jadi internal? Masukkan nama yang menggoncangkan bumi tadi. Yang menggoncangkan bumi, gempa itu Allah kan? Masukkan itu. Itu Quran. Siapa yang menggoncangkan bumi? Kata Quran, Allah kan? Iya kan? Nah, masukkan ke kolbu. Makanya zikir kofi itu memasukkan. Berarti la ilaha illallah masih penyucian. Supaya bisa masuk ke Allah. Nah ini kok pada, ya jadi ya pada belajar PPL nggak pada hadir sekarang nih kan. Itu kemarin kan niatnya gimana? Niatnya takut sama UIN atau pengen tahu? Kan nggak dapet ujungnya nih. Kan itu manusia sekarang. Berarti dia takutnya masih sama UIN. Iya kan? Bukan sama Allah. Nah pertanyaannya, berat gak sebagai guru kalau ngaji ingin benar? Berat kan? Jangan marah. Berarti belum dapat anugerah. Pandangan orang Islam sering gini ya. Sering ini dikit lagi ya. Menjustifikasi bahasanya kepada orang. Memberi pengaruh kepada orang. Contohnya gini. Misalnya justifikasinya orang masuk neraka gampang bener ngomongnya. Ya.
Kita ini jangan gampang menuduh orang masuk neraka, dosa. Ya. Hanya karena melakukan dosa. Allah itu sifat tertingginya apa? Pertama, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Bukan kahar kan? Bukan ya. Maka si ucapannya Maha Penyayang kan. Banyak ustadz yang menerangkan kajian orang-orang muslim yang masuk neraka mudah sekali. Hanya karena dosa. Ya, seorang muslim yang masih mau mengingat Allah, kata Nabi itu, ya mengingat Allah aja nih, ya, pasti masuk surga. Dengan cara memasukkan Allah itu. Pasti. Kok jadi gampang kacinya ya? Gitu Allah sayangnya. Ya. Benar ini benar ini. Hadisnya jelas. Sahih. Pintu masuk surga itu kata Allah diawali baru ngebersihin aja. La ilaha illallah. Asma Allah. Baru masukkan asma Allah. Maka dijamin surga. Asma Allah itu tidak bisa ditandingi oleh apapun. Jadi amalan apapun, setinggi apapun amalan puasa, tahajud ya. Kalau seorang masih ada asma Allahnya, ya, masuk surga. Kekuatan nama Allah itu tidak bisa ditandingi oleh apapun. Nah, ini mempermudah ngaji nih. Nggak ada tadi. Jadi jangan lupa itu. La ilaha illallah sama Allah. Jangan lupa. Kadang-kala ibadah kita kan kurang ikhlas kan. Ibadah tingginya. Masukkan 2 tadi tuh. Jadi kalau misalnya amal buruk seseorang banyak. Misalnya beberapa kontainer. Tapi ada satu box kecil ya. Di dalam kontainer itu. Ya, ada asma Allahnya gitu. Ya. Maka akan masuk surga. Pasti itu. Nggak mungkin deh malaikat menimbang amalan seseorang di akhirat nanti akan mengabaikan asma Allah. Nggak masuk akal. Ya. Malaikat akan mengutamakan asma Allah dulu. Yang box kecil itu daripada kontainernya. Ya. Dibanding dengan yang lainnya. Sayangnya salah satu kebiasaan buruk manusia gini. Kebiasaan buruk manusia itu ialah suka membawa-bawa nama Allah. Ya. Untuk kepentingan dirinya. Ini ilmu. Ini rahasianya. Asma Allah itu nggak mempan kalau cara ngomong. Gini. Seolah-olah apa yang ada dalam pikirannya selalu sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Banyak yang kayak gitu. Ya. Padahal sejatinya kadang malah kebalikannya kan. Ini bisa membuat Allah tersinggung. Bagaimana Allah bisa tersinggung atau marah kepada hambanya? Karena membawa nama-nama Allah untuk kepentingan egonya. Banyak gak? Nah, contoh. Dalam hadis Sahih Muslim dikisahkan ada seorang lelaki yang merasa dirinya benar karena ibadahnya. Ini riwayat sahih loh. Ya. Ada orang sedang sujud. Sujudnya merupakan salah satu ibadah terbaik kan. Jadi amalan tertinggi sujud kan. Nah, ketika si fulan yang sujud ini sedang bersujud, ada seorang ahli maksiat masuk. Diinjak kepalanya. Bayangin kalau Iwan Aidil lagi sholat diinjak kepalanya gimana? Kebayang nggak? Ketika diinjak, selesai sholat, fulan marah. Saking marahnya dia bilang gini. Wallahi la yaghfirullahu laka. Demi Allah, kamu tidak akan diampuni Allah. Nah, di sini nih. Ilmu masuk la ilallah, ilmu Allah aja. Di sini letak kesalahannya. Allah tersinggung, marah. Jadi langsung merespon Allah itu. Allah langsung turun wahyu kepada Nabi. Apa wahyunya? Beritahu kepada si fulan yang sedang sujud itu. Bilang padanya, bagaimana mungkin dia mengatasnamakan sifatku kepada seorang hambaku? Nah, maksudnya dia membawa nama Allah karena kemarahan dalam dirinya sehingga seolah-olah Allah tidak mungkin mengampuni orang yang menginjak kepalanya. Matan hadisnya gini,
kulli fulan annani usami husyafa aladi wa ta'ala rasihi wa ana la aqbalu sujuda. Beritahu kepada si fulan kalau aku mengampuni orang yang menginjak kepalanya dan aku tidak menerima sujudnya. Ayo. Nih gini, orang injak kepala itu kadang-kadang nggak mau loh. Mungkin aja disuruh Allah tanpa disadari. Betul kan? Kan dia ciptaan Allah. Penjahat ciptaan Allah kan? Jadi nggak boleh nama Allah. Demi Allah, itu hati-hati. Demi Allah kalau jelas ada di Quran. Berarti dia kalah itu nanti yang dimasukin oleh Allah. Karena dia pakai hak Allah. Ya. Jadi karena kemarahan begitu, sampai sujud orang itu tidak diterima. Dalam hal ini para ulama hadis sepakat Allah tidak suka namanya dicatut. Banyak orang catut nama nggak? Ulama berani-berani catut nama. Ya. Apalagi kasus yang tadi itu. Mana mungkin Allah yang memiliki sifat Ghafur, Astaghfirullahal Ghafurur Rahim, Zat yang maha banyak mengampuni, kok tidak mengampuni dosa orang lain, sedangkan si fulan malah menuduh Allah tidak mungkin mengampuni. Nah ini nih, terlalu pintar jadi ulama dia. Konyol kan? Zaman sekarang ini banyak orang yang marah. Entah karena apa deh. Lalu membawa nama Allah untuk menghakimi orang lain. Setuju nggak? Ya. Nama Allah itu nggak bisa dibawa kecuali ditunjukin di Quran. Hati-hati ya. Ya. Ini biasanya dilakukan oleh kelompok-kelompok apa nih? Yang merasa benar sendiri. Nggak mau sebut kelompoknya. Zaman sekarang rame. Dan orang yang suka memvonis bid'ah. Bid'ah itu semuanya dolalah katanya. Semua jelek. Udah deh. Ke Mekah naik onta aja lah. Ya kan? Gitu aja. Kasih tahu aja. Ke Mekah suruh naik onta. Nah, ya. Mabuk lah. Semua dolalah katanya. Semua jelek. Jadi HP juga dolalah kan. Sarung dolalah. Zaman Nabi kan nggak pakai sarung. Kira-kira gitu. Jadi aneh nih. Jadi tolong deh jangan gampang mengatasnamakan Allah kalau tidak berilmu. Ya, kalau tidak ada petunjuk dari Quran. Hanya karena untuk memenuhi ego kita. Maka kita harus mengaji lagi deh. Agar tahu sesuatu ini benar, ini salah. Betul kan? Udah masukin Allah capek-capek. Tapi kita salah memakai hak Allah. Habis nggak? Habis. Nah, itu gunanya talim. Ada banyak sekali ragam bacaan zikir yang dipraktekkan kaum muslimin. Ada yang pendek, ada pula yang panjang, ada suara keras, tadi udah disebutkan jahar, ada yang di dalam hati disebut kopi. Dua-duanya ini haram atau halal? Benar kan dua-duanya? Zaman Nabi ada kan? Pada karakter masing-masing. Nah, sekarang ini ya. Ada beberapa bacaan zikir yang populer adalah yang umum di Quran tunjukin kan takbir, Allahu Akbar, tahmid, alhamdulillah, tahlil, la ilaha illallah, haqallallah, la haula wala quwata illa billah. Banyak lagi, semuanya ulama sepakat akan kebaikan zikir tadi. Namanya zikir sempurna bacaan. Itu namanya zikir apa? Sempurna bacaan. Namun ada lafadz zikir yang dipermasalahkan lagi sekarang. Ya. Yaitu yang jahar udah jelas, tadi udah diterangkan, ya. Nah, kenapa jahar? Kondisinya hal. Antum kalau kondisi hal, ya, ada masalah, bisa memble, bisa teriak nggak? Bisa, itu jahar. Jadi yang dipermasalahkan aneh nih lagi sekarang nih. Ya. Yaitu ketika berzikir dengan hanya mengulang nama Allah saja. Hu saja. Allah, Allah, Allah. Dimasalahin lagi sekarang.
dengan satu kata Allah. Ribut lagi. Dengan satu kata hu. Ya. Ya. Ini kan sering dijumpai di amalan torekot. Iya kan? Dan ilmu tasawuf juga menjabarkannya. Masih tetap nyalahin. Dia juga ikut bertorekot lagi. Ah, ini yang lucu nih. Ya. Salah satu nih, Anda nggak menyalahin beliau nih, ulama keren nih. Ya, namanya Syekh Ibnu Taimiyah. Sering baca bukunya kan? Ya, apa kata dia nih? Wal jikri bi ismi mufrad. Mufrad itu hanya satu kata. Enggak kalimat. Muzaharan wa mudomiran. Badiatan fi syarai. Waqatan fil qawli walokoti fa inna isman. Mujarada laisya huwa kalaman wa imanan wala kufron. Zikir dengan isim mufrad satu kata Ibnu Taimiyah. Orang banyak ngambil bukunya ini. Biar gimana dia juga manusia kan? Setinggi-tinggi wali kan? Katanya wali ya. Dia berkata begitu. Zikir dengan isim mufrad satu kata, baik berupa kata asli Allah ataupun kata ganti huwa, ya. Mujarada laisa huwa. Ya. Kalaman wa imanan wala kufran. Ataupun kata-kata huwa adalah bid'ah dalam syariat. Ya. Bid'ah dalam syariat. Itu betul omongannya tuh. Di syariat tidak ada gitu. Ya. Tapi bid'ah kan ada nih, ada yang hasan, ada yang dolalah. Salah secara etika. Nah, ini yang salah ngomong. Dan keliru secara bahasa. Itu yang salah ngomong dia. Karena satu kata bukan kalam sempurna. Betul. Sempurna enggak? Ideal. Sempurna kan? Nah, kan? Bisa aja ke sana. Bisa aja ke sana kan? Nah, betul kan? Bukanlah iman dan bukan pula kekafiran. Itu kata Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah berada di bukunya, kalau nggak percaya, Majmu'ul Fatwa halaman 396. Hati-hati kalau ngeliat buku. Nanti bingung nih. Zikirin nggak boleh huwa. Kata Ibnu Taimiyah nggak boleh. Ah, kita nerima juga kan? Kan bingung kita sebagai umat Islam. Benar kan? Ini bukan cari pembelaan. Demikianlah pandangan Syekh Ibnu Taimiyah. Yang memang terkenal dengan pendapat-pendapatnya yang keras. Ya. Jadi, pandangan seperti itu diikuti oleh para pengikutnya dari karangan Salafi. Yang disebut Salafi kontemporer. Jidatnya hitam-hitam gitu ya. Ngomongnya langsung nyekak mat aja. Ada nggak? Jenggotnya dicocang nggak? Nggak nyindir antum. Nggak ya? Ya udah. Ya, banyak deh pokoknya ya. Pengikutnya begitu. Sampai sekarang ada. Ada nggak? Ada kan? Jadi hati-hati salah baca di dunia tuh. Medsos apalagi nih. Pertanyaan sekarang, benar nggak zikir semacam ini dihukumi haram, tidak boleh, bid'ah dolalah dari fatwa-fatwa tadi? Nah, kita bahas pendapat lain ya. Zikir keras, zikir hanya menyebut Allah saja, zikir menyebut huwa. Itu kan banyak orang yang membid'ahkan dolalah, bid'ah jelek. Ada yang, bahkan ada yang mengharamkan. Benar atau enggak nih? Kita bahas melalui beberapa ulama. Menurut Ar-Raqib, kata zikir sama dengan menghafal. Menurut beliau nih, artinya Al-Hafid. Ada nama Hafid, artinya penghafal. Hafid itu artinya penghafal. Tetapi makna menghafal lebih pada aspek menyimpan memori. Jadi kalau antum menghafal nggak selesai-selesai, nggak putus, maka segera zikir ini. Zikir yang sifatnya mufrad, isim mufrad, satu kata. Kayak gini, antum makan banyak nih kalimat,
Ya, nggak hafal, susah kan, daya tangkap beda. Maka segera zikir Allah, 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 Allah. Itu memorinya diberesin tuh nggak? Supaya masuk yang banyak tadi. Ngerti kan? Jadi jangan dulu dipaksa. Itu gunanya zikir la ilaha illallah sama Allah supaya penghafalan kita di luar itu mudah ingat, nggak mudah lupa. Makanya zikir yang isi mufrad itu menurut Ar-Raqib adalah menghafal yang ditekankan kepada memori. Sedangkan zikir, az-zikir lebih pada aspek menyatakan memori tersebut ke memori. Jadi kadang kata zikir juga bermakna mengingat dalam hati. Ya, itulah pendapat Ar-Raqib Al-Afsafani dalam kitabnya Al-Mufaradat fi Gharib Al-Quran. Itu buktinya. Dari pengertian tadi sebenarnya mengulang kata Allah, Allah, Allah masuk dalam kategori makna zikir asbab supaya mudah menghafal, tidak mudah lupa. Tuh. Dan itu ada di Quran. Jadi perwujudannya dari mengingat yang banyak, tahu nggak? Makanya kalau kita lupa janji berarti kurang zikirnya kok. Gitu saja. Ya. Jadi salah satu perintah berzikir yang ada dalam Quran kan udah tahu ya. Maksudnya apa? Memorinya dikosongkan, diisi Allah supaya bisa menerima, jangan lupa dalam hal yang banyak. Setuju? Buktinya mana? Jamil Qurannya Allah berfirman di ayat 8 dong baca ya. Wajakurisma rabbika watabatal ilaihi tabdilan. Dan sebutlah nama Rabbmu dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Sebut nama Tuhanmu Allah. Kuda itu kamu akan ingat semua bacaan ibadah. Itu kan. Ayat ini memerintahkan untuk menyebut nama Tuhan kepada Nabi Muhammad. Pertanyaannya, nama Tuhan siapa? Ayo. Yang ditunjukin Quran. Allah. Nah, Allah kan? Yakuza. Enggak kan, Yakuza itu preman Jepang kan? Enggak lah. Ya. Kan ayat itu perintahnya di Al-Mujamil nih ya. Wajikurisma rabbika watabatal ilahi tabitala. Ibadah kamu akan ingat kalau kamu sering menyebut nama Tuhanmu. Nama Tuhanmu itu siapa? Allah kan? Betul kan? Ada nama Tuhannya Fulana? Kan nggak ada. Ya kan? Betul kan? Berarti suruh menyebut Allah terus kan? Tapi nyebut Allah itu harus bersih dulu hati antum kan? Cara ngebersihinnya apa? La ilaha illallah kan? Nah, kamu ngebersihin airnya nggak ada. Nggak nimba. Bisa bersih nggak? Enggak. Air dan timba itu sholawat. Betul kan? Jadi apa dulu? Sholawat, la ilaha illallah. Ya, betul kan? Sudah itu? Allah kopi kan? Sudah Allah kopi, baru antum boleh tobat. Astagfirullah al-ghafurur rahim. Kenapa antum memimpin astagfirullah di depan? Itu bukan untuk hati. Untuk parangnya yang ulah jadi. Itu kalau sendiri di belakang. Catat tuh. Paham gak nih ya? Ember air nyiduk itu selawat. Lampu mati karena penghantarnya selawatnya nggak ada kan? Iya kan? Putus di jalan kan? Sampai nggak cahaya sini? Enggak kan? Berarti selawat hilang kan? Iya kan? Setelah dimandiin nama la ilaha illallah kan? Dibersihin kan? Ya, nyambung kan? Tep. Baru masuk Allah terang kan? Setelah terang, antum ingat kan?
dengan taubat kan? Nah, itu person. Ya runutnya gimana? Antum taklid semua sih ngikutin dong. Astagfirullahalghafururrahim. Sudah syahadat kan udah ulang-ulang. Astagfirullahalghafururrahim 3 kali. Ya siapa di depannya? Antum ngajarin orang. Hah? Antum kan sendiri. Itu gunanya talim. Nunggu sering ulang-ulang tapi nggak nangkok. Kok nggak dijelasin? Kemarin udah dijelasin tapi nggak nangkok juga. Main HP lah. Itulah. Ya. Ada pertanyaan sampai ini? Enggak ya, sengaja nung sampaikan lagi diulang ini ya. Jadi jelas. Nama Allah itu siapa? Nama Rob itu Allah ya. Supaya bisa beribadah dengan apa? Dengan ingat. Kan gitu. Iya kan? Ayat tadi memerintahkan untuk menyebut nama Tuhan kepada Nabi Muhammad. Asbabun nuzulnya gitu. Yang tak lain namanya adalah Allah ditunjuk di Quran. Syekh Ali Jum'ah, salah satu mufti di Mesir, menerangkan bahwa ayat tadi Al-Mujamil ayat 8 ya. Ini sama sekali tidak menyuruh untuk mensucikan Allah. Ayat itu bukan. Ya. Dengan ucapan tasbih tidak. Mengagungkan Allah dengan ucapan takbir bukan. Bukan itu maksudnya. Mentauhidkan Allah dengan ucapan tahlil tidak. Tahlil itu mentauhidkan Allah. La ilaha illallah supaya bersih kan. Dari yang banyak jadi satu kan. Jadi bersih kan. Nah ya. Tetapi hanya memerintahkan untuk menyebut nama Tuhan antum. Siapa Tuhan antum? Duit. Hanya itu. Mujamil ayat 8 itu makanya spiritual tinggi. Ya. Ayat tadi adalah dalil yang jelas bahwa menyebut nama Allah berulang-ulang adalah ada dalilnya. Setuju? Apa dalilnya? Quran surat Abu Jamil ayat 8. Ibnu Taimiyah kalah. Mau ngomong apa? Ayo. Itu Quran. Ini bukan cari menang. Ngelurusin kan boleh. Ya. Setinggi apapun juga Profesor Hantu Balau. Dia bisa melencengkan omongannya. Ya. Karenanya kalau antum melihat semua kritik terhadap zikir dengan satu kata seperti tadi Allah. Ya. Huwa. Berpijak pada dasar argumentasi yang kokoh dari Quran dan menjadi batal di depan ayat. Semuanya gugur. Argumentasi pikiran antum. Betul kan? Bila kita melihat hadis Nabi. Nih hadisnya ya. Lebih kuat lagi nih. Menyebut zikir dengan satu kata Allah atau huwa. Bukanlah hal yang tidak ada. Dianggap bid'ah dolalah lagi. Dalam riwayat sahih Imam Muslim disebutkan. Perhatiin. Dari Anas. Ya, Rasulullah bersabda. Anasin. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la takumusa atu hatta la yuqala fil ad Allah. Dari Anas bahwasanya Rasulullah bersabda la takumusa kiamat tidak akan terjadi. La takumusa hatta la yuqala fil ad. Kiamat tidak akan terjadi hingga di muka bumi kalau masih ada menyebut Allah. Sekarang mulai kurang orang menyebut Allah. Mulai kurang kan? Betul kan? Bener tuh. Nah itu tanda capek nikah lah. Capek sila nikah. Ya wah. Hadis riwayat Muslim tuh. Bukti bahwa zikir Allah isim mufrad ada. Di hadis ada. Di Quran ada. Kan di Quran di Al-Mujamil kan ada. Sebut nama Tuhanmu kepada Nabi.
Nama Tuhanmu Rob nyebutnya. Enggak kan? Allah kan? Aduh, capek. Ngedegasin tuh capek. Ya. Jadi terlarang nggak nyebut Allah, Allah, Allah. Huwa, huwa, huwa. Enggak kan? Bahkan ada hadisnya kan? Ada Qurannya. Lebih jelas kulhu. Aduh. Bahkan merupakan apa? Nyebut Allah, Allahu. Allah. Allahu. Merupakan apa? Tidak akan terjadinya kiamat bila masih terucap di muka bumi. Kiamat itu ada kubro. Ada kiamat kecil. Kalau rumah antum banyak masalah, hantam tadi. Kalau masalah di dalam, maka keluar masalahnya. TV keluar tuh. Karena TV-nya masalah. Nah, nyapu tuh. Bener gak? Pinter antum. Karena itulah wajar bila para ulama tasawuf, ulama torekot, jawiyah, ribat torekot mengajarkan zikir tadi. Wajar kan? Karena ada dasarnya. Salah satunya Hujatul Islam Imam Al-Ghazali, bukunya. Dia kan dulu blank juga tuh. Filsafatnya kuat, mabok juga dulu. Masuk tasawuf, akhirnya dia diem. Baru bertorekot, ada torekot Ghazali. Mutabaroh. Ya. Menjelaskan cara berzikir untuk selalu ingat Allah. Kata beliau nih ya, perhatiin. Fa inna aslatariki dinil kutal halal. Wa anda dalika yulakinuhu dakran. Zikir dakran. Minal azkari hatta yuskala bihi lisanahu wa qalbahu fayaslisau wa yakulu matalan. Allah. Allah. Au subhanallah. Subhanallah. Au mayarahu sayu minal kalimati. Itu kata Hujatul Islam Al-Ghazali. Artinya ya, maka sesungguhnya dasar dari jalan tasawuf adalah makanan yang halal. Kalau di ibarat makanan. Dasar dari jalannya tasawuf itu adalah torekot. Ya. Torekot adalah makanan halal. Jadi kalau mau bertarekot makanannya riba hilangin. Yang dulu masih ada riba dulu, torekotannya memble. Sampai nggak nih? Pasti dia ada masalah terus. Masalahnya dia nggak berkah tuh. Ngeluh aja. Ya. Jadi susah itu jalan tarekot. Maka ketika itu dipenuhi, hendaknya seorang guru mendiktekan pada muridnya salah satu macam zikir hingga lisan dan hatinya sibuk dengan itu. Ia duduk misalnya berkata Allah, Allah, atau Subhanallah, Subhanallah, atau redaksi lain yang diajarkan oleh gurunya. Allah dulu, baru ingat yang banyak Subhanallah, kemudian baru apal Quran. Al-Ghazali Ihya Ulumuddin tuh. Ada di situ. Nah, jadi apapun soal anggapan, ya, apa aja, bahwa mengulang kata Allah saja adalah salah satu menurut bahasa, ya, sebab tak berupa kalimat yang sifatnya sempurna, berbeda dengan Maha Suci Allah. Itu sempurna kan? Ya. Allah Maha Besar, sempurna kan? Allahu Akbar. Maka anggapan ini tidak bisa menjadi dalil untuk mengharamkan zikir yang satu. Tidak. Ya. Sebab meskipun tak lumrah. Zikir Allah kan nggak lumrah. Kan di coffee. Ya. Betul kan? Sebab hanya satu kata. Ia tetaplah berfungsi. Redaksi zikir itu. Yang sangat rahasia yang dalam. Fungsinya. Pengingat Allah paling tepat karena larinya ke memori. Ya. Imam Ar-Ramli, salah satu ulama mujtahid di kalangan mazhab Syafi'iyah, dalam kitab fatwanya pernah ditanya hal perkara ini. Isim mufrad, zikir yang satu, Allah dan Huwa. Beliau memberikan jawaban sebagai berikut. Ini kata
Siapa? Imam Ramli, bukan Ramli orang Pariaman. Bukan. Ini di Baghdad, ya. Su'ila. Beliau itu an qaulil qaili fi majlis dzikrillahu lahu fi hali sawihi min istiqharakan hayus sama zikron wala wa idza qultum bi annahu la yusama zikron hal makomatnya yusabu alaihi amla. Pertanyaan tuh fa adaba bi annahu la yusama zikron urfan arif li adami ifadatihi lakinahu yishabu liqasid zikril kama ana dahadatal aqbair autihim binutiki biharfi wahidan minal qur'ani biqasdil qiraati li annahu nawwa masyiatan wa syaharra fiha wa in lam yusama qari'an. Artinya aja lah ya. Imam Ar-Ramli ditanya tentang ucapan seseorang di majelis zikir yang menyebut Allah. Dia sedang berzikir Allah nih. Di saat ia tersadar dari keheningan zikirnya, apakah itu disebut zikir atau tidak? Dan bila tidak, apakah berpahala atau tidak? Ar-Ramli menjawab. Ada yang nanya begitu? Ya. Secara kebiasaan yang berlaku, hal itu tidak disebut zikir. Beda. Tidak disebut zikir. Di Quran yang disebut zikir itu subhanallah, astagfirullah. Secara kebiasaan. Tapi orang tarekat menyebutnya zikir. Beda. Syariat tidak zikir. Ya. Yang zikir itu tidak sama pengertiannya. Secara kebiasaan ya. Hal itu tidak disebut zikir sebab bukan merupakan kalimat sempurna. Kalau yang nama zikir Allah itu harus pakai kalimat sempurna. Ya. Tetapi pelakunya harus melalui zikir mufrad itu dulu. Karena membereskan memori. Ya. Nah, sebab berniat zikir seperti hal seseorang yang punya hadas besar berdosa ketika melafalkan satu huruf Al-Quran dengan niat membaca Al-Quran. Meskipun secara kebiasaan tidak disebut sebagai telah membaca Al-Quran. Nah itu maksudnya. Ini Fatwa Ar-Ramli di halaman 4. Di bab 4 halaman 358. Andung banyak menyebut bukunya karena masih banyak ikhwan akademis yang mengambil dari sini. Jadi penjelasan Imam Ar-Ramli tersebut bisa menjadi jawaban bagi kita yang mempermasalahan ketidaklengkapan susunan kalimat bila zikir hanya terdiri dari satu kata saja. Anggap ia memang tidak disebut sebagai zikir karena alasan tadi. Ya, karena itu larinya ke memori lebih ke ruhani dalam faktor pengisian dan pembersihan. Ya, seumpama pendapat Syekh Ibnu Taimiyah. Ya, seperti mendapat tadi berarti beliau gimana? Belum memasuki dunia ruhani, tasawuf dan tarekat. Nah, mungkin tidak membahas ayat-ayat banyak maaf yang sifatnya mutasyabih. Ya. Tetapi bukan berarti ia haram atau bid'ah sampai ya. Apalagi bid'ah dolalah, melainkan mendapat pahala bahkan niat pengucapnya bisa menghalangi yang sifatnya kiamat kubro maupun kiamat sakir kecil ya dalam kehidupan. Apalagi hal ini sesuai dengan keterangan dalam ayat dan hadis yang disebutkan tadi. Jadi fatwa yang mengharamkan zikir, membid'ahkan dolalah, semacam itu adalah, kalau masih ada sekarang, jawaban Andung, ulama konyol. Setuju nggak nih? Kan udah tahu nih. Kalau ini di-share, ya, dibaca sama orang, ya, nggak akan dia berani komen. Percaya nggak? Kan jelas di Quran ada, di hadis ada. Logika kita menerima kan?
Iya kan? Nah, jadi agar antum beragama, berakhlak, berakidah dengan benar, tidak mudah didikte orang, itu maksudnya dong sampaikan. Karena perlu dipahami ya, Ikhwan, dunia serba medsos sekarang ini informasi agama berseliweran. Banyaknya, yang umumnya banyak ngaconya. Betul Kak? Lebih baik nonton ini deh, film deh, Koreaan lah. Susah banget ya. Jadi hati-hati men-share. Ya, karenanya problem kita sekarang ini kan dia mudah didikte oleh orang jahlun. Kalau didikte oleh orang pinter nggak apa-apa. Orang bodoh ini aneh. Nah, seorang ulama yang dibully oleh anak mudanya nih, salah satu zaman dulu ada nih ya. Kita baca dulu tutup kajinya nih ya. Dibully nih ulama keren. Kita mesti gimana nih kalau Kak Antum tadi aja masuk nih PB ya yang duduk ini. Nah, dibully sama anak muda nggak dijawab. Jangan dijawab. Kalau diem itu ya, kalau diem itu makomatnya udah menengah. Tapi kalau dijawab makomatnya ke bawah. Ya, kalau dijawab benar, makomatnya udah di atas. Kalau belum ke atas, belum di bawah, di tengah itu apa? Hano. Kalau itu urusannya medis, bro, ya, antum nggak bisa menjawab, jangan jawab. Kan udah diserahin ke medis nih. Ya, ini bahaya nggak nih? Kalau dijawab, salah yang ngejawab, antum kena salah nggak? Bukan nggak bisa ngejawab. Ada kapasitas itu hak orang lain karena diserahkan orang lain gitu. Itu yang pinter. Yang duduk pinter karena yang nunjukin kan. Ya, lanjut dulu ya. Ya. Ini dibully nih ulama nih oleh anak muda lagi. Anak muda itu sengaja memanggil ulama ke rumahnya, diundang untuk datang ke rumahnya. Setelah si ulama datang, langsung pulang aja, sekarang nggak dibutuhkan lagi. Baru datang. Lalu setelah ulama pulang, dipanggil lagi ke rumah anak muda tersebut. Pas datang ke pintu, pulang udah nggak dibutuhkan. 3 kali. Kalau itu ulamanya Ustadz Aidil gimana? 3 kali datang, 1 kali usir, udah nggak dibutuhkan. 2 kali, udah nggak dibutuhkan. 3 kali, udah nggak dibutuhkan. Digetok nggak kepalanya? Normal ya? Yang duduk aja ngegetok, kurang ajar antum, tak gitu ya kan? 2 kali aja digetok tuh mah. Nah, ini 3 kali. Nah, dipermainkan seperti itu, ulama tadi nggak marah. Aduh, ini bingung di anu nih. Ini normal kan nih orang nih. 3 kali loh. Udah, antum datang kan udah datang nih. Udah nggak dibutuhkan, pulang. Gitu. Pertama aja udah ngamuk kita kan? 3 kali. Ini benar terjadi nih. Ya. Kira-kira gimana? Pas ditanya kenapa antum tidak marah ke ulama itu, mengapa tidak marah? Ini ngajarin yang duduk. Ya termasuk antum juga lah. Gitu ya. Ulama tersebut menjawab, dirinya hanya senang mengikuti perintah Allah. Apa perintahnya? Perintah Allah apa? Dalam kehidupan sosial. Memuliakan tetangga. Masuk nggak? Dengan tidak marah, sang ulama tidak membiarkan dirinya, artinya kalau antum diundang datang aja. Mau diusir, diundang lagi, datang lagi, gitu aja. Itu kan perintah Allah. Memuliakan tetangga, setuju kan? Dengan tidak marah, sang ulama tidak membiarkan, artinya ulama ini tidak membiarkan didikte oleh anak muda tadi. Kan? Ya? Selain itu dirinya juga tetap berbuat baik dengan orang yang berbuat buruk. Betul kan? Ya. Si pemuda lalu menangis minta maaf. Bayangin tuh. Problem kita kekinian zaman sekarang. Orang pinter, orang bodoh, semua mudah didikte. Oleh apa? Oleh sekelilingnya aja. Ya enggak? Profesor juga bisa didikte loh sama orang bodoh. Jadi menurut ajaran agama Islam, hendaknya kita menyambung orang yang memutuskan. Betul kan? Ya kan? Itu ajaran kita. Karena dengan demikian kita hanya didikte oleh siapa? Allah.
Ya. Bukan didikte oleh hukum sosial. Antum kalau kena dikte sama hukum sosial salah. Berarti antum belum paham titik tertinggi Quran, betul kan? Jadi selama ini kebanyakan orang hanya berbuat baik kepada orang yang baik terhadap kita, seimbang katanya. Tunggu dulu. Ya tunggu dulu. Yang tertinggi kan berbuat baik sama orang yang jahat. Sanggup. Nah. Baru itu benar luar biasa. Yang duduk pernah coba itu. Malamnya nyumpah-nyumpah juga loh. Malamnya. Nggak tahan. Hantu dan lah disebut dukum sase katanya kan. Mangarajoan sampai muntah-muntah. Ujungnya minta tolong juga. Bayang. Tapi kita harus berbuat begitu. Nah besok diuji. Oh, kita digetok. Dia datang minta duit. Kita kasih. Datang aja gue getok lagi ya. Enggak ajaran Islam. Berat kan? Itu tarekat berat. Sampai-sampai Rasulullah bersabda begini. La yazibu annatakuna sakhan. Yata'ataru bisuhulatan biman haulika. Kamu jangan jadi orang yang mudah diombang-ambingkan oleh orang di sekeliling kamu. Banyak orang sekarang kan? Nabi sendiri dengan orang munafik sangat sabar. Di sini nggak ada munafik, munafak yang ada. Sabar, meskipun ia tahu orang tersebut munafik, kita tahu nih orang itu munafik. Nah kita sebaiknya ya harus tetap sabar, berlatih seperti itu sehingga tidak mudah didikte, paham nggak? Supaya hidup kita nggak mudah didikte. Kamu mengatakan jika orang baik ke saya akan baik. Ngomong kayak gitu. Yang duduk sering ngomong kayak gitu juga tuh. Nah, jika orang buruk ke saya juga akan membalas buruk. Untung enggak itu. Benar nih, untung mulai enggak itu. Ada baiknya kan? Itu dendam namanya kan? Itu kalau antum kerjakan, saya juga akan membalas keburukan itu. Tandanya antum kena dikte orang itu kan? Didikte antum hidup. Komitmen antum berbuat baik. Walaupun orang lain berbuat buruk. Itu disuruh perintah Allah. Ada. Sanggup. Itu makamat wali orang yang bertorekot. Sampai nggak ke sini tuh. Makamat kita. Logika sosialnya begini nih, dong ajarin nih. Apabila Indonesia memiliki 1000 kiai, 1000 profesor, 1000, kalau satu nggak sanggup, 1000 ingin membenahi Indonesia, 1000 profesor, 1000 kiai beken, lulusannya luar biasa, ingin membenahi Indonesia. Rata-rata orang awam itu sifatnya gimana? Kan yang banyak orang awam doh. Rata-rata sifatnya apa? Man kalama di awak. Semau gue. Itu orang awam. Sifatnya kayak gitu bawaannya. Lalu mereka mendikte kita dengan perilakunya yang tidak simpati dan menjengkelkan. Semau gue kan? Terus yang 1000 profesor, 1000 kiai ini jengkel. Marah. Itu kira-kira cari solusi apa goblok berjamaah? Kalau marah. Itu kan goblok berjamaah. Betul kan? Aku nggak enak ngajinya ya. Memang itu kejadian. Satu mau ngeberesin satu Sukabumi misalnya. Satu kota Padang atau Sukabumi. Satu tuh. Pas nggak ada yang benar jengkel, itu goblok gitu namanya. Goblok berjamaah tuh. Kalau ada 2 ulama. Cari solusi, ikut jengkel, itu katanya solusi. Goblok bareng, jalun berjamaah. Dengan tidak gampang terdikte perilaku orang, maka kita hanya tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Setuju? Ya.
Insya Allah itu aja yang perlu Anung bedah. Sebetulnya ada beberapa ayat yang mesti disampaikan. Seperti orang yang dihina tidak akan marah. Kenapa? Dia sendiri telah menghinakan dirinya di hadapan Allah. Itu kunci terakhir. Kalau antum ingin tidak marah dihina orang, coba hinakan diri antum di hadapan Allah. Jangan merasa benar. Sampai ya. Itu seperti udah makomat tertinggi. Besok Anung bahas lebih dalam lagi. Perkara ini udah masuk ke spiritual. Jadi ada perbedaan kan kajian tadi. Naik makomatnya. Dan ini sebenarnya paling penting kaji. Tapi alhamdulillah Allah berkehendak banyak yang hadir ya. Nasibin. Wabillahi taufik wal hidayah. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.